Aisyah membuka mata di tengah malam yang gelap, jantungnya berdegup kencang saat melihat pesan balasan di layar ponselnya. Aku juga merindukanmu, tapi ini harus berhenti. Pesan itu datang dari nomor Maya, pacarnya yang telah meninggal 6 bulan lalu dalam kecelakaan tragis di jalan tol Jakarta-Bandung, membuat Aisyah terduduk lemas di tempat tidur, antara ketakutan dan kelegaan yang tak terjelaskan. Bagaimana mungkin? Nomor itu seharusnya sudah mati, tapi setiap malam sejak pemakaman, Aisyah mengirim pesan ke sana, dan malam ini, untuk pertama kalinya, balasan itu terasa begitu hidup, memaksa Aisyah mempertanyakan kewarasannya sendiri. Di apartemen kecilnya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Aisyah duduk di tepi tempat tidur, memeluk lututnya. Udara malam yang lembab menyusup melalui jendela yang setengah terbuka, membawa suara klakson mobil dari jalan raya yang tak pernah tidur. 6 bulan lalu, Maya pergi selamanya. Mereka bertemu di sebuah kai seni di Blok M, tempat Aisyah bekerja sebagai desainer Grace Relance, dan Maya sebagai guru sekolah dasar yang penuh semangat. Cinta mereka tumbuh diam-diam, di balik tembok masyarakat Indonesia yang masih kaku terhadap hubungan sesama jenis. Maya, dengan senyumnya yang hangat, selalu menjadi penopang Aisyah yang sering bergulat dengan depresi akibat tekanan keluarga. Tapi sekarang, pesan itu. Aisyah menggulir riwayat chat mereka. Setiap malam, ia menulis hal-hal kecil. Hari ini aku makan nasi goreng di tempat aurit kita, atau aku ingat saat kita menari di hujan. Tak pernah ada balasan sebelumnya. Malam ini, setelah ia menulis aku tak bisa tidur tanpamu, balasan datang. Siapa? Mungkin operator seluler. Tapi pesan itu terlalu pribadi. Aisyah mengetik balik, siapa kamu? Tunggu. Tak ada respons langsung. Ia bangun, berjalan ke dapur, menuang air ke gelas dengan tangan gemetar. Pikirannya berputar, apakah Maya masih hidup? Mustahil. Ia melihat jenazahnya sendiri di pemakaman. Pagi harinya, Aisyah berangkat ke kantor dengan pikiran kusut. Ia bekerja di sebuah agensi kreatif di Sudirman, di mana rekan-rekannya tak tahu tentang orientasi seksualnya. Di sana ia bertemu dengan Rina, teman sekantor yang ramah tapi usil. Kamu kelihatan capek, Sa. Masih mikirin mantan, tanya Rina sambil menyodorkan kopi. Aisyah tersenyum tipis. Bukan mantan, Rin. Teman lama. Rina mengangguk, tapi matanya penuh rasa ingin tahu. Aisyah tak pernah cerita tentang Maya kepada siapapun, takut rumor menyebar. Keluarganya di Surabaya, orang tua yang konservatif, selalu mendesaknya menikah dengan pria baik-baik. Kapan bawa calon suami, tanya ibunya setiap telepon. Malam itu, Aisyah kembali mengirim pesan, kenapa kamu balas? Maya sudah meninggal. Balasan datang cepat, aku tahu. Aku saudaranya. Tolong hentikan ini. Saudara Maya. Aisyah ingat, Maya punya adik perempuan bernama Lila, yang tinggal di Bandung. Mereka tak pernah bertemu, tapi Maya sering cerita tentang Lila yang pintar dan ambisius, mahasiswi hukum di Universitas Padjadjaran. Aisyah mengetik, Lila. Kenapa kamu punya nomor ini? Balasan, ini nomor lama Maya. Aku pakai sekarang. Pesanmu menyakitkan keluarga kami. Aisyah merasa dada sesak. Ia tak pernah pikir dampaknya pada keluarga Maya. Tapi kenapa Lila balas? Kenapa tak blokir saja? Esoknya, Aisyah memutuskan mencari tahu. Ia browsing profil Lila di media sosial. Lila, 24 tahun, wajah mirip Maya tapi lebih tegas, dengan postingan tentang hak asasi manusia dan aktivisme sosial. Aisyah ragu, tapi akhirnya mengirim pesan langsung ke akun Lila, ini Aisyah, teman Maya. Ma atas pesan-pesanku. Tak ada balas. Malam harinya, pesan masuk ke nomor Maya, kita perlu bicara.
Jumpa di Bandung akhir pekan ini. Aisyah terkejut. Ini jebakan. Atau peluang untuk tutup bab ini. Ia setuju meski hati penuh keraguan. Perjalanan ke Bandung penuh ketegangan. Kereta api melaju melewati sawah dan pegunungan, tapi pikiran Aisyah tak tenang. Apa moti Lila? Saat tiba di stasiun, Lila sudah menunggu, mengenakan jaket denim dan celana jeans, rambut pendeknya ditiup angin. Aisyah, sapanya dingin. Mereka duduk di kai dekat stasiun. Kenapa kamu kirim pesan setiap malam? Itu mengganggu, kata Lila langsung. Aisyah menunduk. Maya adalah segalanya bagiku. Aku tak bisa lepas. Lila menghela napas. Maya adalah kakakku. Kami dekat. Tapi aku tak tahu tentangmu. Sampai sekarang. Aisyah menceritakan hubungan mereka, hati-hati menghindari detail intim. Lila mendengar, ekspresinya campur aduk antara marah dan empati. Ternyata keluarga Maya tak tahu tentang orientasi Maya. Mereka pikir Maya single, fokus karir. Lila menemukan cat lama di ponsel Maya setelah kematiannya, dan terkejut. Aku simpan rahasia itu. Tapi pesanmu membuatku tak bisa tidur. Aku balas karena aku ingin tahu siapa kamu. Percakapan mereka berlanjut hingga malam. Aisyah merasa terhubung dengan Lila, seperti menemukan potongan Maya yang hilang. Tapi saat pulang ke Jakarta, ia sadar ini berbahaya. Apa jika keluarga tahu? Apa jika Lila ternyata homofobik? Kembali di Jakarta, Aisyah mulai bertukar pesan dengan Lila secara rutin. Awalnya tentang Maya, tapi lambat laun tentang diri mereka sendiri. Lila cerita tentang tekanan kuliah, ayahnya yang otoriter, dan mimpi menjadi pengacara hak perempuan. Aisyah berbagi tentang pekerjaannya, keluarganya yang mendesak pernikahan. Ibumu pasti ingin cucu, kata Lila suatu malam. Aisyah tertawa pahit. Aku tak bisa beri itu. Hubungan mereka mulai bergeser, dari rasa penasaran menjadi kedekatan emosional. Aisyah merasa bersalah, ini seperti mengkhianati Maya. Tapi Lila begitu mirip dengannya, namun lebih kuat. Suatu hari, Rina di kantor bertanya lagi. Kamu sering senyum sendiri lihat ponsel. Pacar baru. Aisyah menggeleng, tapi hati gelisah. Di Indonesia, hubungan lesbian masih tabu. Berita tentang penggerebekan komunitas sering muncul di media. Aisyah takut kehilangan pekerjaan, keluarga. Tapi ia tak bisa hentikan komunikasi dengan Lila. Malam itu, Lila mengirim Otto, dirinya di kampus, tersenyum. Ini buatmu. Aisyah balas, kamu cantik seperti Maya. Balasan Lila, mungkin lebih. Aisyah terdiam. Ini flirtasi. Konflik mulai muncul saat ayah Lila menelepon. Lila cerita, ayahnya curiga kenapa Lila sering ke Jakarta. Dia pikir aku punya pacar, kata Lila tertawa. Aisyah cemas. Jangan bilang tentangku. Lila diam sejenak. Aku tak akan. Tapi, apa kita ini? Pertanyaan itu menggantung. Aisyah tak jawab. Ia tahu ini salah, tapi hati tak bisa bohong. Aisyah dan Lila mulai bertemu lebih sering. Pertemuan pertama di Bandung berlanjut ke Jakarta. Lila datang dengan alasan kuliah, menginap di hotel murah dekat apartemen Aisyah. Mereka jalan-jalan di Monas, makan sate di pinggir jalan, bicara tentang mimpi dan ketakutan. Aku takut keluargaku tahu, kata Aisyah saat mereka duduk di taman. Lila memegang tangannya pelan. Aku juga. Ayahku konservatif, dia anggota partai politik yang anti-LGBT. Aisyah terkejut. Ayah Lila adalah tokoh masyarakat di Bandung, sering bicara tentang nilai-nilai tradisional di masjid. Hubungan mereka semakin dalam.
Lila mulai mengakui perasaannya. Awalnya aku marah padamu karena merebut Maya dari kami. Tapi sekarang, aku mengerti kenapa Maya mencintaimu. Aisyah merasa campur aduk, bahagia tapi bersalah. Setiap malam, ia memandang foto Maya di meja samping tempat tidur. Makan aku, bisiknya. Tapi pesan dari Lila membuatnya tersenyum lagi. Ini seperti pengkhianatan, tapi juga penyembuhan. Konflik muncul saat keluarga Aisyah datang berkunjung. Ibu dan ayahnya dari Surabaya tiba-tiba membawa calon suami, seorang pria bernama Bram, anak teman ayah. Ini Bram, insinyur sukses. Kalian cocok, kata ibu sambil tersenyum lebar. Aisyah panik. Mereka makan malam bersama, Bram ramah tapi Aisyah dingin. Malam itu, ia curhat ke Lila, ia pesan, mereka paksa aku nikah. Lila balas, jangan. Kamu punya hak atas hidupmu. Tapi Aisyah tahu, menolak berarti memutus hubungan keluarga. Esoknya, saat orang tua pulang, Aisyah bertemu Lila di KAE. Aku tak bisa terus begini. Ini menyakiti semua orang. Lila menatapnya tajam. Kamu mau menyerah? Seperti Maya yang selalu sembunyi. Aisyah marah. Maya meninggal karena stres. Dia tak tahan tekanan dari keluargamu juga. Lila terdiam. Ternyata, Maya pernah cerita pada Lila tentang rencana coming out, tapi Lila menyarankan jangan. Aku salah, kata Lila sambil menangis. Mereka berpelukan, tapi luka terbuka. Drama meningkat saat Rina menemukan chat Aisyah dan Lila. Rina, yang ternyata homofobik diam-diam, mulai menyebar rumor di kantor. Aisyah suka cewek, bisiknya ke rekan lain. Aisyah dihadapkan bos, ini kantor profesional. Jaga image. Aisyah merasa dunia runtuh. Ia konfrontasi Rina, kenapa kamu lakukan ini? Rina jawab dingin, ini tak normal di sini. Pikirkan masyarakat. Aisyah pulang dengan air mata. Ia cerita pada Lila, yang datang ke Jakarta malam itu juga. Di apartemen, Lila memeluk Aisyah. Kita lawan bersama. Tapi pagi harinya, ayah Lila menelepon. Lila, ada rumor kamu dekat dengan wanita. Benar. Lila panik, bohong, bukan, Pak. Teman kuliah. Tapi ayah tak percaya, suruh pulang segera. Lila pergi, meninggalkan Aisyah sendirian. Aisyah merasa ditinggalkan lagi, seperti Maya. Ia minum obat tidur, tapi bangun dengan pesan dari Lila, aku harus bohong demi kita. Beberapa hari kemudian, Aisyah dipecat dari kantor. Alasan resmi, kinerja buruk, tapi ia tahu sebabnya. Ia jobless, depresi. Keluarga menelepon, kembali ke Surabaya, nikah dengan Bram. Aisyah menolak, ibu marah, kamu malu-maluin keluarga. Aisyah putus asa, mengirim pesan ke Lila, ini akhir. Lila balas, jangan. Aku datang. Lila kabur dari Bandung, datang ke Jakarta. Mereka bertemu di stasiun, berpelukan di tengah keramaian. Tapi kebahagiaan singkat. Ayah Lila melacak ponselnya, datang ke Jakarta dengan saudara-saudaranya. Mereka datang ke apartemen Aisyah, memaksa Lila pulang. Kamu gila. Ini dosa, teriak ayah. Aisyah berdiri di depan, biarkan dia memilih. Ayah memandang Aisyah dengan jijik, kamu yang rusak anakku. Lila menangis, Pa, aku cinta dia. Ayah marah besar, menampar Lila. Aisyah terkejut, mendorong ayah menjauh. Keributan terjadi, tetangga memanggil polisi. Di kantor polisi, mereka dipisah. Ayah Lila mengancam, aku laporkan kalian atas pelecehan moral. Aisyah takut, tapi Lila berbisik, aku tak akan tinggalkanmu. Malam itu, mereka dibebaskan dengan peringatan. Ayah Lila bawa Lila pulang paksa ke Bandung.
Aisyah sendirian lagi, tapi kali ini dengan tekad. Ia mulai mencari pekerjaan baru, bergabung komunitas online secara anonim. Lila di Bandung, dikurung di rumah. Ayahnya ambil ponsel, tapi Lila punya SIM card cadangan. Ia pesan Aisyah, aku rencanakan kabur. Aisyah ragu, ini berbahaya. Tapi Lila tegas, aku bayar harganya untuk kita. Konflik internal Lila muncul, meninggalkan keluarga berarti kehilangan warisan, dukungan. Tapi cinta pada Aisyah lebih kuat. Ia ingat Maya yang mati tanpa kebebasan. Aisyah, di sisi lain, dihubungi Bram. Aku tahu tentangmu. Ibumu cerita. Tapi aku bisa bantu tutupi. Aisyah marah, aku tak butuh piti. Bram pergi, tapi ini membuat Aisyah sadar betapa dalam tekanan sosial. Ia mulai menulis diari, mencurahkan perasaan, tentang cinta, pengkhianatan diri sendiri, dan harga kebebasan. Malam-malam berikutnya, pesan rahasia dari Lila datang sporadis. Aku siap. Jumpa di Jakarta minggu depan. Aisyah setuju, tapi hati penuh ketakutan. Apa jika gagal? Apa jika Lila terluka? Lila berhasil kabur dari Bandung. Ia naik bus malam, tiba di Jakarta pagi buta. Aisyah menjemputnya di terminal, mereka berpelukan erat di tengah hujan deras. Aku tak punya apa-apa sekarang, kata Lila sambil menangis. Aisyah peluk lebih erat, kita punya satu sama lain. Mereka tinggal di apartemen Aisyah, berbagi ruang kecil itu dengan harapan baru. Tapi realitas segera menyerang. Lila tak punya pekerjaan, ayahnya blokir rekeningnya. Aisyah, yang baru dapat relance kecil, berjuang bayar sewa. Konflik muncul saat Lila mulai ragu. Apa aku salah tinggalkan keluarga, tanyanya suatu malam. Aisyah marah, kamu pilih aku, ingat. Tapi dalam hati, Aisyah juga ragu. Ia lihat Lila menangis diam-diam, menelepon ibunya tapi tak diangkat. Keluarga Lila memutus hubungan, anggap Lila anak durhaka. Di masyarakat, rumor menyebar, Lila dianggap korban pengaruh buruk. Teman-teman Lila di kampus menjauh, takut terlibat. Aisyah coba dukung Lila dengan bergabung komunitas di Jakarta. Mereka hadiri pertemuan rahasia di sebuah rumah di Cikini. Di sana mereka bertemu orang-orang serupa, wanita yang berjuang melawan diskriminasi. Kalian berani, kata seorang aktivis bernama Sari. Lila terinspirasi, mulai ikut kampanye online tentang hak LGBT. Tapi ini berisiko. Polisi sering raya acara semacam itu dengan alasan moralitas. Suatu hari, ayah Lila muncul lagi. Ia datang ke apartemen dengan polisi, klaim Lila diculik. Kembalikan anakku, teriaknya. Polisi interogasi Aisyah, apa hubungan kalian? Aisyah diam, tapi Lila maju, aku dewasa, Pak. Ini pilihanku. Ayah marah, ini pengaruh setan. Polisi melihat tak ada bukti penculikan, pergi. Tapi ayah tinggalkan ancaman, aku tak akan biarkan ini. Setelah itu, Lila depresi. Ia tak bisa lanjut kuliah, mimpi jadi pengacara pupus. Aisyah coba hibur, kita mulai baru. Tapi Lila mulai menyalahkan Aisyah, kalau bukan karena kamu, aku masih punya segalanya. Pertengkaran meledak. Aisyah terluka, aku juga kehilangan banyak. Pekerjaan, keluarga. Mereka tidur terpisah malam itu, ruangan penuh ketegangan. Pagi harinya, Lila minta maaf. Aku takut. Aisyah peluk, kita hadapi bersama. Mereka coba bangun hidup baru. Aisyah dapat proyek desain, Lila jadi asisten virtual. Tapi tekanan sosial terus. Di media sosial, akun anonim serang mereka, lesbian kotor, kembali ke neraka. Aisyah blokir, tapi Lila terpengaruh. Ia mulai bertanya, apa kita salah? Konflik puncak saat ibu Aisyah datang.
Ibu tahu dari Bram, datang marah, kamu hancurkan keluarga. Ini dosa besar. Aisyah menangis, Bu, aku cinta dia. Ibu terkejut, dia wanita. Ibu duduk lemas, cerita tentang masa kecil Aisyah. Aku tak mau kamu menderita seperti tantemu yang diusir keluarga. Aisyah terdiam. Ternyata ada rahasia keluarga, Tante Aisyah lesbian, mati bunuh diri karena tekanan. Ibu pergi tanpa restu, tapi tak putus hubungan. Ini beri harapan kecil. Tapi bagi Lila, ini tambah beban. Ia hubungi ayah diam-diam, Pak, makan aku. Ayah jawab, pulang, tinggalkan wanita itu. Lila ragu, tapi cerita pada Aisyah. Aisyah marah, kamu mau kembali. Lila menangis, aku tak tahu. Aku rindu mereka. Malam itu, mereka debat panjang. Aisyah, kalau kamu pergi, itu pengkhianatan. Lila, kalau aku tinggal, aku kehilangan identitas. Momen ini penuh emosi, masing-masing hadapi mautun internal. Aisyah sadar, cinta tak cukup tanpa dukungan. Lila sadar, kebebasan ada harganya. Esoknya, Lila putuskan tinggal. Tapi ayah datang lagi, kali ini dengan ulama setempat. Mereka coba sembuhkan Lila dengan doa dan nasihat. Aisyah usir mereka, ini rumahku. Keributan lagi, polisi datang. Kali ini, ayah Lila ajukan tuntutan, pengaruh buruk pada anak. Aisyah dan Lila dipanggil ke pengadilan keluarga. Di pengadilan, drama mencapai klimaks. Hakim tanya Lila, apa kamu dipaksa? Lila jawab tegas, tidak. Ini pilihanku. Ayah marah, tapi hakim tolak tuntutan karena Lila dewasa. Tapi ayah putus asa, kamu bukan anakku lagi. Lila hancur, tapi Aisyah dukung, kita punya keluarga baru. Setelah itu, mereka coba pulih. Lila lanjut belajar online, Aisyah dapat pekerjaan tetap di agensi lain. Tapi luka tetap. Mereka sering bertengkar tentang masa lalu. Aisyah mimpi buruk tentang Maya, kamu ganti aku dengan adikku. Bangun menangis. Lila hibur, tapi sendiri ragu. Suatu hari, Sari dari komunitas ajak mereka ikut demo hak di depan Br. Lila setuju, Aisyah ragu, berbahaya. Tapi mereka pergi. Di demo mereka pegang tangan, chant slogan. Tapi polisi bubarkan dengan gas air mata. Lila terluka ringan, Aisyah panik. Ini buat mereka sadar, perjuangan panjang. Di rumah, Lila bilang, ini harga yang harus kita bayar. Aisyah angguk, tapi layak. Hubungan mereka lebih kuat, tapi penuh bekas luka. Tahun berlalu, tapi tekanan tak hilang. Aisyah dan Lila tinggal bersama 3 tahun sekarang, di apartemen yang lebih besar di Jakarta Pusat. Mereka bangun bisnis kecil, studio desain yang fokus pada isu sosial. Lila selesai kuliah online, jadi konsultan hukum relance untuk korban diskriminasi. Tapi bayang-bayang masa lalu tetap. Keluarga Lila tak pernah hubungi lagi, meski Lila kirim pesan ulang tahun. Keluarga Aisyah hubungi sporadis, tapi dingin. Konflik baru muncul saat Lila dapat tawaran kerja di Ngo Internasional. Ini mimpi aku, Sa. Tapi harus pindah ke Bali. Aisyah terkejut, kamu mau tinggalkan aku? Lila jelas, kita bisa long distance. Tapi Aisyah takut, seperti Maya yang pergi dan tak kembali. Pertengkaran lagi. Aisyah merasa Lila egois, Lila merasa Aisyah posesi. Di tengah itu, Rina muncul lagi. Rina yang sekarang pindah kerja, hubungi Aisyah, Ma atas dulu. Aku salah. Aisyah ragu, tapi jumpa. Rina cerita, aku punya saudara gay, sekarang aku paham. Ini buat Aisyah renung, orang bisa berubah. Tapi Lila curiga, jangan percaya. Aisyah abaikan, mulai berteman dengan Rina. Ini jadi pemicu.
Lila cemburu, kamu dekat Rina sekarang. Aisyah jawab, hanya teman. Tapi Lila lihat pesan, marah besar. Kamu khianati aku. Mereka bertengkar hebat, Lila packing barang, aku pergi ke Bali sendirian. Aisyah menangis, jangan. Kita sudah bayar banyak. Lila pergi, meninggalkan Aisyah hancur. Sendirian, Aisyah kembali ke kebiasaan lama, mengirim pesan ke nomor lama Maya, yang sekarang milik orang lain. Tapi tak ada balas. Ia depresi, hubungi ibu, Bu, aku salah. Ibu datang, hibur, kembali saja. Bram masih tunggu. Aisyah tergoda, tapi ingat Lila. Lila di Bali, kerja di Ngo, tapi rindu Aisyah. Ia hubungi ayah, Pak, aku bahagia sekarang. Ayah jawab, tanpa keluarga. Lila menangis. Ia sadar, pilihan punya konsekuensi. Teman baru di Bali ajak party, tapi Lila tolak, setia. Beberapa bulan kemudian, Aisyah datang ke Bali. Aku mah. Aku tak bisa tanpamu. Lila peluk, aku juga. Mereka rekonsiliasi, Aisyah pindah ke Bali. Bisnis mereka expand online. Tapi tantangan baru, di Bali komunitas lebih terbuka, tapi tetap ada diskriminasi dari turis lokal. Suatu hari, ayah Lila datang ke Bali. Aku sakit, Lila. Pulanglah. Lila ragu dengan Aisyah. Ayah diam saja. Ini ujian. Lila pilih pergi sendirian. Aisyah marah lagi. Lila jelas, ini keluarga. Di Bandung, ayah cerita aku salah. Maya pernah cerita tentang cintanya. Aku abaikan. Ayah minta maaf, terima Lila kembali, tapi tak sebut Aisyah. Lila kembali ke Bali dengan berita, ayah makan aku. Tapi dia minta aku nikah dengan pria. Aisyah terluka, kamu setuju? Lila geleng, tidak. Tapi aku ingin hubungan dengan keluarga. Ini buat mereka debat etika, apa batas pengorbanan. Drama klimaks saat ayah sakit parah. Lila pulang lagi, kali ini ajak Aisyah. Di rumah sakit, ayah lihat Aisyah, kamu. Lila tegas, dia pasanganku. Ayah menangis, aku tak mau kehilanganmu lagi. Momen odd or though, ayah terima perlahan, meski sulit. Pulang ke Bali, mereka lebih kuat. Tapi Aisyah dapat kabar, ibunya sakit. Aisyah pulang ke Surabaya, Lila ikut. Ibu tolak Lila, pergi. Aisyah pilih tinggal dengan Lila, putus hubungan sementara. Ini buat mereka renung, cinta mereka penuh pengorbanan, tapi apakah benar? Mereka ikut terapi komunitas, belajar atasi trauma. 5 tahun sejak pertemuan pertama, Aisyah dan Lila telah membangun hidup stabil di Bali. Studio desain mereka sukses, fokus pada kampanye hak perempuan dan LGBTQ. Lila jadi pengacara pro bono, bantu korban kekerasan domestik. Aisyah, dengan dukungan Lila, akhirnya coming out ke keluarga ia surat. Ibu balas, aku butuh waktu. Ayah Lila setelah sembuh, mulai hubungi, datanglah ke Bandung. Mereka pergi, dan untuk pertama kali, ayah peluk Aisyah, terima kasih jaga Lila. Tapi damai tak abadi. Konflik terakhir muncul saat Lila hamil melalui donor sperma, pilihan mereka untuk punya anak. Masyarakat Bali, meski toleran, mulai gosip, anak tanpa ayah. Keluarga Aisyah marah, ini tak wajar. Ayah Lila dukung, tapi diam-diam ragu. Lila alami stres kehamilan, Aisyah dukung penuh. Suatu malam, Lila bertengkar dengan Aisyah, kamu tak paham tekanan ini. Aisyah jawab, aku bayar harga juga. Mereka hampir putus, tapi ingat perjalanan panjang, dari pesan malam, pengkhianatan, sampai penerimaan. Anak mereka lahir, seorang bayi perempuan bernama Maya kecil. Ini buat semua berubah. Keluarga datang, lihat bayi, hati luluh.
Ibu Aisyah pegang cucu, dia cantik. Ayah Lila, ini berkah. Cinta mereka, penuh luka dan pengorbanan, akhirnya beri buah. Tapi pertanyaan tetap, apakah mencintai sesama jenis di masyarakat seperti Indonesia selalu berakhir dengan pengorbanan yang tak adil, atau bisakah perubahan sosial membuatnya benar-benar bebas?